Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar dari seorang tokoh namanya Yosafat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia ini adalah pemimpin yang bijaksana, saudara. Raja keempat dari kerajaan Yehuda, anak daripada Raja Asa. Setelah dia dilantik menjadi raja, dia menunjukkan kebijaksanaannya. Dia melakukan dua hal yang penting. Yang pertama itu dia memperkuat angkatan militernya, saudara. Sebagai seorang pemimpin dia sadar betul bahwa daerahnya itu dikelilingi oleh musuh-musuh. Dan musuh itu sewaktu-waktu bisa menyerang mereka dan bisa membahayakan rakyat Yehuda. Dia, saudara, membentuk tentara-tentara yang kuat, ditempatkan di kota-kota di Yehuda, saudaraku. Dan dia menunjuk pemimpin-pemimpin yang tangguh untuk memimpin pasukan yang ada. Jadi Yosafat ini begitu bijaksana, saudara. Dia begitu mencintai rakyatnya. Dia menginginkan ketentraman di daerah pemerintahannya, saudara. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, dia membersihkan negerinya dari penyembahan berhala. Luar biasa, saudara. Dia tidak hanya memperhatikan keselamatan fisik daripada rakyatnya, tetapi sebagai pemimpin dia juga memperhatikan spiritual, kerohanian daripada rakyat Yehuda, saudara. Dia membersihkan Baal-Baal. Dia mencoba terus menjauhkan rakyat Yehuda dari penyembahan kepada Baal. Dan yang luar biasa, saudara, dia mengutus orang-orang Lewi untuk mengajar kepada orang-orang Yehuda bagaimana mereka takut akan Tuhan, bagaimana mereka supaya menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Dan ini disenangi Tuhan, saudara. Luar biasa. Apa yang dikerjakan oleh Yehuda ini, saudara, oleh Yosafat ini, saudara, di kerajaannya Yehuda, itu memberikan ganjaran yang indah. Sehingga Yosafat itu semakin kuat. Dia semakin hebat. Dan Yehuda itu ditakuti, saudara. Bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain di sekitar Yehuda, itu mereka takut kepada Allah Yehuda. Sehingga Yosafat ini bisa menaklukkan para musuh tanpa menyandang pedang. Banyak di antara mereka, saudara, yang memberikan upeti berupa logam-logam mulia, ternak-ternak diberikan sehingga Yosafat menjadi kaya, menjadi kuat. Demikian juga Yehuda, saudara. Ini adalah kebenaran juga, saudaraku, yang harus kita ingat. Bahwa sesungguhnya ketika saudara dan saya di dalam mengikut Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka hati Tuhan disenangkan, saudara. Dan pasti kita pun mendapatkan berkat daripadanya. Tapi saudara, ternyata Yosafat itu tidak sempurna, saudara. Sama dengan kita. Dia jatuh ke dalam dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara anak-anak Tuhan, termasuk kita, yang imun kepada dosa, saudara. Kalau kita baca Yosafat luar biasa ya. Dia mencari Tuhan, dia begitu setia sama Tuhan. Tapi kemudian dia jatuh dalam dosa loh, saudara. Kita juga, saudaraku, bisa jatuh dalam dosa loh. Ada orang bilang kalau laki-laki itu godaan terbesarnya 3 harta, tahta, dan wanita. Apakah salah kita memiliki harta? Enggak salah, saudara. Yang enggak boleh itu, yang dosa itu adalah ketika kita mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Yang tidak boleh itu adalah ketika saudara dan saya karena ingin mendapatkan banyak harta, karena ingin kaya, lalu kita meninggalkan Tuhan. Tahta? Enggak juga, sudah enggak salah juga. Senang juga ketika saudara sebagai orang Kristen, anak Tuhan, memiliki jabatan-jabatan tertentu, memiliki kedudukan yang tinggi. Itu adalah kebaikan, itu adalah berkat. Tetapi banyak orang jatuh ke dalam dosa oleh karena tahta itu, saudara. Untuk mendapatkan tahta itu, dia meninggalkan Tuhannya. Untuk mendapatkan tahta itu, dia meninggalkan keluarganya. Itu yang menjadi godaan, dan kalau kita melakukannya itu dosa, saudara.
Wanita, ya wanita anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang yang dikasih Tuhan yang jatuh ke dalam dosa yang tidak dikehendaki Tuhan oleh karena tergoda dengan wanita, saudara. Laki-laki, saya juga laki-laki, kita godaannya itu ya, yang paling kuat ya, tahta harta wanita. Waduh, loh pendeta, kalau perempuan apa? Apa ya? Tapi ada yang bilang sudah nggak tahu betul atau tidak, katanya kalau wanita itu godaannya 3 tas. Tas yang pertama katanya saudara-saudara, fasilitas. Nggak semua sih, tapi ada orang loh saudara, yang dia berani meninggalkan keluarganya, meninggalkan suaminya karena ada laki-laki lain yang memberikan fasilitas yang mewah. Di sini nggak ada ya, saya lihat semua baik-baik semua. Ini godaan saudaraku. Ada banyak juga orang tua saudara-saudara yang mereka berani menikahkan anaknya kepada laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. Yang penting ada fasilitas. Tas yang kedua katanya apa saudara? Popularitas. Populer boleh ya dong? Boleh populer saudara. Tapi yang gak boleh itu ketika para wanita dia mencoba populer dengan mengabaikan yang lain. Posting di Instagram, posting di Facebook, waduh di TikTok goyang-goyang saudara. Ya, gak apa-apa sih, yang penting adalah kita tahu itu godaan saudara. Jangan sampai waktu kita lebih banyak untuk kita mempopulerkan diri kita daripada kita merenungkan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Enggak salah kita mengejar popularitas, yang penting kita jangan mengabaikan keluarga kita. Lalu katanya godaan wanita, tas yang ketiga apa saudara? Komunitas. Baik, ada komunitas bagus ya. Yang penting adalah komunitas yang positif. Yang jadi godaan itu kalau ada komunitas ya. Lalu kemudian ada komunitas arisan-arisan. Bapak sadiri nggak punya uang tapi dia tidak mau ketinggalan dengan komunitasnya. Dia paksa suaminya untuk dapat uang. Aku mau arisan pak, tolong pak sediakan sekian juta pak. Itu yang gak boleh saudara. Dan kita akan berdosa ketika kita ada di komunitas orang-orang yang membenci Tuhan. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah sekarang saudara, apa yang menjadi dosa daripada Yosafat saudara? Dosanya salah satu ini saudara. Dia menjadi besannya Ahab. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besannya Ahab. Jadi Yosafat punya anak namanya Yoram, menikah dengan putrinya Ahab namanya Atalia. Loh kenapa kok jadi besannya Ahab itu dosa dan membuat Tuhan murka? Iya saudara, kenapa? Yang pertama, karena Ahab itu adalah raja Israel yang menyembah berhala saudara. Jadi kita tahu ceritanya saudara ya. Dulu Israel itu satu saudara. Tapi setelah Salomo tiada diganti sama Rehabeam. Waktu Rehabeam memerintah, pecah kerajaan Israel. 12 suku dia membentuk kerajaan utara namanya Israel. Dan 2 suku kerajaan selatan namanya Yehuda saudara. Dan ini selalu bertengkar saudara. Tapi herannya kenapa ya? Kok si Yosafat itu bisa menjadi besan Ahab? Dan apa salahnya? Salahnya tadi saudara. Karena Ahab itu adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dia kompromi dengan penyembahan berhala saudara. Dia toleransi kepada penyembahan berhala. Dan Ahab ini punya istri siapa namanya saudara? Istrinya siapa? Ahab? Isabel. Saudara. Ratu Israel, aduh menyebalkan saudara. Dia itu saudara, Ratu Israel yang nama Isabel itu, dia itu yang menggalang, dia itu yang mendirikan tiang-tiang penyembahan berhala. Waduh saudaraku, Yosafat mengikatkan diri kepada keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Makanya kalau kita baca sejarah saudara, nah anaknya Yosafat itu saudara, begitu jahat, dia ikut apa yang diajarkan oleh Isabel. Mertuanya saudara. Ini dosa yang pertama sebenarnya dikasih Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jemaat, kalau kita punya anak laki-laki, anak perempuan, ingat firman Tuhan. Mereka itu harus menikah dengan orang yang seimbang. Yang satu iman. Jangan sampai saudara dan saya lupa itu. Kita harus mengingat bahwa pasangan yang tidak seimbang. Kalau anak kita menikah dengan orang yang tidak takut Tuhan. Yang gak menyembah Tuhan.
yang gak menghormati Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Pernah saya dengar saudara-saudara ya, anaknya menikah dengan orang yang gak seiman, yang tidak hormat kepada Tuhan yang kita percaya. Tapi alasannya biar Jo, dia kok yang jalani, biar Jo, yang penting kita anak tercukupi. Itu seringkali saudara. Nah ternyata soal dikasih Tuhan dalam konteks ini, Allah itu marah, Allah itu murka, Allah itu tidak suka ketika Yosafat itu menjadikan Ahab sebagai besannya. Banyak kali saudara dan saya juga mendapatkan kesempatan kedua oleh Tuhan saudara. Banyak kali kita seperti Yosafat yang pada waktu kita sudah kaya raya, kita sudah begitu terhormat, kita begitu kuat, kita lupa kepada Tuhan saudara. Banyak sekali orang Kristen yang melupakan Tuhan, menjadi sombong ketika apa? Ketika dia memiliki apa yang dia mau. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, semuanya oke. Sehingga itu menjadi godaan, bisa membuat kita menjadi lupa sama Tuhan. Ini yang dialami oleh Yosafat saudara. Dia sudah punya pengalaman untuk gagal. Dia sudah pengalaman, dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan sekarang dia kembali kepada Yosafat yang dia mencari Tuhan saudara. Dia datang kepada Tuhan. Dia mencari persekutuan kepada Allah, pemelihara kehidupannya. Kepada Allah yang sanggup menolong dia. Kepada Allah yang menciptakan dia. Kepada Allah yang selama ini telah memberikan kejayaan kepadanya. Kepada Allah lah dia bersekutu saudara. Itu juga lah yang harus kita lakukan saudara. Ketika engkau dan saya mengalami pergumulan, ada kesulitan hidup, ada banyak badai datang menghampiri kita. Banyak kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan kita. Maka kita memutuskan kemana kita mencari perlindungan. Kemana kita mencari pertolongan. Kepada siapa kita bersekutu. Ketika kita menghadapi beban yang begitu berat. Kepada siapa kita mencari pertolongan. Sekarang ini saudara, kita sering mendengar ada beberapa orang. Sering mendengar ada keluarga bunuh diri saudara. Ditemukan di rumahnya anak dan istri meninggal dunia, gak tahu kenapa. Yang baru-baru lampau saudara, kita dengar ada satu keluarga, ayah, ibu dan 2 anaknya. Mereka memutuskan lompat dari lantai 21 sebuah apartemen dan mereka tewas saudara. Kita nggak tahu apa sebabnya, mungkin mereka sedang depresi, mungkin mereka sedang dalam kesulitan, mungkin mereka terdesak oleh pergumulan yang begitu besar. Mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Iblis mengatakan kepada dia, kamu sendirian dalam duka citamu, dalam pergumulanmu tidak ada yang bisa menolong kamu. Allah membiarkanmu, gereja membiarkanmu, orang-orang meninggalkanmu. Kamu sendirian, matilah engkau. Seringkali kita digoda untuk demikian saudara. Saudara Yosafat pada akhirnya dia memutuskan untuk mencari Tuhan saudara. Dia tahu hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong mereka dari tangan musuh. Dia tahu hanya Allah saja yang bisa melepaskan mereka dari pergumulan yang amat berat. Yosafat mengajak untuk rakyat datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Karena mereka percaya Allah sanggup mengusir musuh, Allah sanggup menolong mereka keluar dari ancaman musuh saudara. Dulu saya saudara dikasih Tuhan, banyak jemaat bilang begini sama saya, aduh Pak Okto, aduh saya khawatir loh sama anak saya yang kuliah di tempat jauh ya, kuliah di Jakarta di mana, aduh saya khawatir. Saya bilang, Bu, gak usah khawatir. Orang memang terbatas, orang ingin tahu, orang pi anak ada apa di sana. Tapi Tuhan tahu toh, mata Tuhan tidak tertidur, gak terlelap, dan mata Tuhan tertuju kepada anak-anak kita. Iya Pak, tapi sekarang baru saya juga merasa khawatir ya. Punya anak jauh, aduh anak saya sekarang di mana ya?
Makan apa dia ya? Di mana ya? Aduh, ada juga. Khawatir itu ada juga. Makanya biar kita pendeta, kita majelis, kita cari Tuhan, kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau pemilik kehidupanku, dulu aku seperti ini Engkau telah tolong. Engkau melepaskan aku dari kesulitan. Sekarang pun aku percaya Engkau sanggup melepaskan aku ya Tuhan. Itu doa kita saudara. Waktu kita di dalam keadaan duka cita, kita dalam keadaan takut. Tuhan itu ingatkan kita ada firman Tuhan yang pernah kita baca. Roh Kudus ingatkan kita, oh iya Tuhan. Diingatkan saudara. Yosafat itu mengingat firman Tuhan. Dia kutip janji Tuhan. Dia kutip janji Tuhan. Kita juga dalam doa perlu seperti itu. Dalam mencari Tuhan kita mengutip janji Tuhan. Tuhan firman-Mu berkata. Tuhan firman-Mu berkata. Aku percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak mungkin berdusta. Engkau tidak mungkin ingkar. Engkau pasti memenuhi apa yang kau janjikan. Yang ditulis di dalam Alkitab. Pengakuan diri saudara. Luar biasa loh. Dan dikatakan dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadap mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nanti baca di rumah saudara, bagaimana peperangan itu terjadi. Memang benar. Jadi Yosafat bersama dengan Yehuda, mereka tidak berperang saudara. Tapi Tuhan yang berperang untuk mereka. Ketika mereka melihat itu sudah bergelimpangan musuh-musuhnya saudara. Musuh-musuh sudah bergelimpangan. Mereka tinggal menjara saja harta benda mereka bawa pergi saudara. Dan mereka menjadi kaya dan kuat saudara. Allah yang berperang untuk mereka luar biasa saudara. Saya yakin mujizat ini pun masih berlaku untuk kita. Biarkan Allah berperang untuk kita saudara. Seringkali kita selama ini kita bakuat. Kita nggak pernah mengangkat Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Seringkali kita berusaha sekuat tenaga untuk kita lepas dari pergumulan. Kita tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan berperang untuk kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, hidup kita masih panjang, enggak tahu sampai kapan. Semoga kita semua umur panjang dan sehat. Tapi mari kita seperti Yosafat, mencari Tuhan. Memang pernah jatuh, pernah gagal, tapi terus kembali dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Dan lihatlah apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Itu luar biasa.